warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu mata pelajaran prakarya kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian tengah semester. Dalam pembahasan soal-soal PTS prakarya kelas 7, mari ikuti pembelajaran ini dengan seksama, dengan baik, sama saya yaitu Ahmad Susanto. Dalam kegiatan ini silakan saksikan pembelajaran ini dengan melihat tayangan video berikut ini. Ya baiklah, kita lanjutkan dalam pembahasan soal PTS prakarya kelas 7 di semester gasal ini. Yang pertama, dalam soal tersebut kalian memilih jawaban yang paling benar. Soal pertama diantaranya yaitu suatu hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan itu disebut apa? Itu jawabannya yaitu yang dinamakan dengan kerajinan. Jawaban nomor 1. Yang kedua, soalnya kegiatan yang dapat mendukung daya jual dan memperindah hasil kerajinan adalah, jawabannya adalah pengemasan. Yang ketiga, karakteristik bahan tekstil dari selulosa atau kapas kecuali yang bukan dari tekstil selulosa, dari karakteristik bahan tekstil kapas yang bukan, jawabannya adalah tidak mudah, tidak mudah. Berikutnya soal yang keempat, serat hewan umumnya tersusun atas protein tertentu. Contoh serat hewan yang tidak dimanfaatkan oleh manusia adalah A. Bulu domba, B. Kulit, C. Bulu, D. Tanduk. Badan yang paling tepat adalah tidak tanduk. Berikutnya soal yang kelima, serat buatan disebut pula dengan serat sintetis. Jawabannya adalah serat sintetis. Ingat anakku. Yang keenam, soalnya buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah, buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah, betul, adalah kapas. Berikutnya soal yang ketujuh, serat yang memiliki harga yang sangat mahal adalah sutra. Yang kedelapan, jenis daun yang seratnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah Serat apa? Serat henequin. Daun. Berikutnya nomor 9. Proses pembuatan benang dengan memilin dan menjalin secara bersama serat tumbuhan dan hewan disebut Jawabannya adalah pemintalan. Soal berikutnya nomor 10. Proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasak. Masukkan benang merupakan secara melintang pada benang-benang lusin atau benang lusi disebut Itu jawabannya nomor 10 adalah menenun.
Nomor 11, pelepah pisang memiliki tekstur titik-titik, yang betul adalah berserat. Ya. Berikutnya nomor 12, sandal dari pelepah pisang merupakan jenis kerajinan yang memiliki fungsi, yaitu yang benar adalah nomor 12, penghias. Penghias. Nomor 14, salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali disebut titik-titik, yaitu makrame. Nomor berikutnya, penjahit pakaian wanita disebut tailor, ada mesti, ada penenun, ada penganyam. Yang benar adalah yaitu modisti. Oke. Nomor 16, negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah yaitu negara Cina. 17, lurik, tenun ikan, songket. Lurik, tenun ikat, songket, dan gerising merupakan kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik tenun. Nah, nomor 18, kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil adalah benar adalah kertas. Nomor 19, salah satu teknik menghias permukaan bahan kain dengan cara menempelkan potongan kain pada bahan kain lain yang lebih besar, selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan atau teknik susulan, disebut titik-titik. Yang benar adalah jahit aplikasi. Nomor 20, bahan utama yang digunakan untuk membuat makrame adalah titik-titik. Hanya itu adalah tali dan benang. Itu untuk pembahasan soal-soal PTS baru nomor 20. Nanti berikutnya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk nomor 12 dalam pembahasan yaitu nomor 21, teknik tapestri memiliki kesamaan dengan titik-titik. Paling benar adalah merajut. Dijawab. Untuk berikutnya soal 21, kita lihat nomor 21, yaitu tentang di bawah ini yang termasuk kerajaan tekstil tradisional adalah tepat adalah tubat. Nomor 23, zat yang digunakan untuk mengawetkan serat alam adalah titik-titik. Zat itu adalah borak untuk 24, karya kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utamanya disebut itu kerajinan tekstil. Nomor 25, bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan seperti titik-titik. Yang benar adalah tas
dan dompet. 26. Benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai merupakan pengertian dari titik-titik yang benar ada. Teknologi. 27. Lihat soalnya. Alat komunikasi pertama yang diciptakan tanpa kabel adalah yaitu handphone. Benar. Nomor 28. Perhatikan daftar teknologi berikut: 1 rumah, 2 jembatan, 3 jalan, 4 rel kereta api. Pertanyaannya, teknologi tersebut termasuk ke dalam kelompok titik-titik. Kelompok apa yang paling benar pada daftar di atas? Yang paling benar jawabannya adalah apa, anakku? Itu teknologi konstruksi. Nomor 29. Pada zaman yang modern ini, masyarakat lebih memiliki dinding yang kuat dalam pembuatan rumah. Dinding tersebut adalah paling kuat itu dinding tembok. 30. Teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga disebut teknologi apa yang membantu rumah tangga? Itu peralatan rumah tangga. 31. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang disebut teknologi titik-titik. Paling benar adalah teknologi produksi. 32. Berikut merupakan bentuk-bentuk teknologi konstruksi kecuali yang bukan bentuk-bentuk teknologi konstruksi. Jawaban yang benar adalah angin. Nomor 33. Soalnya adalah proyek-proyek seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia merupakan proyek dari konstruksi titik-titik. 3 yang benar adalah bangunan 34. Perhatikan, bagian suatu bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah merupakan titik-titik. Itu bangunan menahan seluruh beban bangunan dan menahan seluruh beban bangunan dan meneruskannya ke tanah di sekitarnya adalah fungsi dari titik-titik. Itu yang benar adalah beton. Nomor 36. Perhatikan, 36. Balok beton terbuat dari campuran baja dan titik-titik. Apa saja? Nomor 6 yang benar adalah beton. Itu yang bukan termasuk bagian-bagian dari bangunan atas adalah titik-titik dan atas. Balok beton ada balok. 38.
Kolom praktis pada bangunan bagian atas yang terletak di atas slope dan sela-sela dinding memiliki ukuran diameter titik-titik slope yang di atas itu ukurannya 15 kali 15. Terus 39 bagian bangunan yang memiliki fungsi melindungi bagian di bawahnya dengan menahan sinar radiasi panas yang berlebih, melindungi dari hujan dan menghambat pergerakan angin adalah titik-titik. 39 jawabannya adalah bangunan atap. 40 perhatikan daftar alat berikut. 1 penggaris, 2 gunting, 3 sekop, 4 cutter, 5 cangkul, 6 kuas. Manakah yang termasuk alat yang dapat digunakan untuk membuat miniatur rumah? Miniatur rumah yang tepat adalah pertama yaitu 1, 2, 4, dan 6. Penggaris, 2 gunting, 4 itu cutter, 6 yaitu pas. Berikutnya 41 bahan pembuatan miniatur rumah yang terbuat dari kayu solid yang diolah menjadi beberapa lembaran tipis atau lapisan kayu yang arah seratnya disusun saling melintang antar lembaran bawah secara bersamaan dengan perekat khusus sehingga didapatkan bahan yang kuat adalah titik-titik. Paling tepat jawabannya adalah triplek. Kita lanjutkan ke nomor 42. Pertanyaannya adalah cutter mampu memotong bentuk pola dengan ukuran detail. Ketiga, alat yang digunakan untuk mengukur panjang pada pembuatan miniatur rumah adalah penggaris pengukur. Berikutnya nomor 44. Gambar rancangan yang digunakan dalam pembuatan miniatur rumah adalah, itu jawabannya adalah A. sketsa. Ya, sketsa. Nomor 45. Hal yang sangat penting dalam pembuatan maket adalah perhitungan skala. Perhitungan berikutnya nomor 46. Bahan perekat yang digunakan dalam pembuatan maket seharusnya disesuaikan dengan titik-titik. Yang betul adalah bahan utama pembuatan maket. 7. Alat pemotong pola dalam pembuatan maket harus titik-titik. Tajam alat potongnya. 48. Finishing. Finishing pada pembuatan maket bertujuan untuk titik-titik itu memperindah. 9. Pembuatan maket seharusnya titik-titik. Yang paling benar adalah sesuai dengan bangunan as. Yang terakhir nomor 50. Benda yang digunakan untuk melindungi tangan kalian dalam pembuatan maket adalah sarung tangan. Ban yang tepat. Itulah pembahasan soal-soal PTS, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa kalian selalu belajar,
Lalu berdoa supaya kalian terus diberi kesehatan dan juga bisa belajar dengan baik. Dari Bapak kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.